Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Pak dosen, Pak Dr. Rahman Amin, serta rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri, saya Raihan Maulana Yusuf, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dengan NPM mahasiswa 2025 1116105. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi ke-1, ke-2, dan ke-3, itu mengenai pengertian hukum, tata hukum dan PHE, sejarah tata hukum Indonesia dan sumber dan bahan hukum. Yang pertama yaitu materi pengertian hukum dan tata hukum dan PHI. Mari kita mulai dari pengertian hukum. Secara etimologis, hukum memiliki akar kata yang mendalam. Dalam bahasa Inggris disebut law, sedangkan dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut recht. Istilah recht sendiri berasal dari bahasa Latin rectum, yang berarti tuntunan, bimbingan, perintah atau pemerintah. Para ahli hukum pun memberikan beragam definisi, salah satunya Utrecht, yaitu mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, yang pelanggarnya dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah. Sementara itu, Sacipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang mencerminkan ide mengenai keadilan yang dipilih oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada tata hukum dan PHI. Selanjutnya ini adalah konsep tata hukum. Selanjutnya ini adalah konsep tata hukumnya. Tata hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah tata hukum yang telah disahkan oleh pemerintah atau penguasa di negara tersebut. Dalam konteks ini kita mengenal dua istilah penting. Yang pertama ada hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang sah dan berlaku pada waktu dan di negara tertentu. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan akan berlaku pada waktu yang akan datang. Sedangkan pengantar hukum Indonesia atau PHI merupakan mata kuliah yang mempelajari keseluruhan hukum positif sebagai suatu sistem hukum. Secara garis besarnya, PHI ini menjadi mata kuliah dasar yang persyaratan sebelum mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih luas dan khusus. Itu selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah tata hukum Indonesia. Itu mempelajari hukum tidak terlepas dari sejarahnya. Sejarah hukum adalah pencatatan kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum masa lalu yang perlu dipahami. Tujuan mempelajarinya adalah untuk mengetahui latar belakang lahirnya dan perkembangan tata hukum Indonesia. Lalu, sejarah tata hukum Indonesia terbagi dalam beberapa periode sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kedatangan Belanda pada tahun 1596, penduduk asli Indonesia sudah memiliki tata hukum sendiri, yaitu hukum adat. Lalu di sini ada beberapa periode yang sudah melewati kemerdekaan, meliputi masa VOC, yaitu pada tahun 1602 sampai 1799. Tata hukum yang berlaku adalah aturan dari Belanda atau Gubernur Jenderal VOC dan aturan hukum adat yang tetap berlaku bagi orang pribumi. Lalu yang kedua ada masa Bersluiten Regerings, yaitu pada tahun 1814 sampai 1855. Pada masa ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan Raja Belanda. Pada periode inilah terjadi kodifikasi hukum penting seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PW, dan Hukum Dagang, WFK.
Lalu yang ketiga ada masa indeks Staatsregeling, yaitu pada tahun 1926 sampai 1942. Hukum perdata Eropa berlaku bagi golongan Eropa berdasarkan asas konkordansi. Lalu pada masa Jepang, pada tahun 1942 sampai 1945, pemerintah militer Jepang melalui Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 menyatakan bahwa semua hukum dan undang-undang di pemerintahan sebelumnya tetap diakui sah selama tidak bertentangan dengan peraturan militer mereka. Yang tadi itu masa sebelum kemerdekaan. Nah, ini akan saya jelaskan masa setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, sejarah tata hukum Indonesia memasuki era baru, yaitu pada masa 1945 sampai 1949 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang 1945, semua peraturan perundang-undangan yang ada dari masa penjajahan tetap berlaku selama belum dibentuk peraturan baru. Lalu yang kedua ada masa 1959 sampai dengan sekarang. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di sini saya akan menjelaskan sumber dan bahan hukum. Yaitu sumber hukum dapat diartikan sebagai dasar berlakunya hukum. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah kesadaran hukum yang ada dalam hati sanubari masyarakat tentang suatu yang dianggap adil dan benar. Nah, yang kedua ada sumber hukum formil, yaitu meliputi prosedur dan bentuk lahiriah dari hukum seperti perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan kebiasaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum formil. Berikut adalah 5 sumber hukum formil utama, yaitu pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh DPR dan Presiden dan memiliki kekuatan mengikat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7, hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi adalah Undang-Undang 1945, diikuti TAP MPR, UU Perpu, dan seterusnya. Yang kedua adalah kebiasaan. Perbuatan yang diulang-ulang yang menjadi sumber hukum jika menimbulkan opini nexitatis, yaitu keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Yang ketiga, ada jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan perkara serupa, yaitu standar Aresten. Lalu yang keempat, ada traktat, yaitu perjanjian internasional. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, yaitu traktat menjadi sumber hukum formal jika telah diratifikasi dan diundangkan dalam lembaga negara. Lalu yang kelima ada doktrin. Doktrin adalah ajaran dari para ahli yang diakui keahliannya. Pendapat para sarjana hukum ini sering digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara. Lalu menurut saya ini sebagai kesimpulan, hukum di Indonesia merupakan sistem yang dinamis, berbentuk melalui sejarah panjang dari era kerajaan, kolonial hingga kemerdekaan,
dan terus berkembang berdasarkan sumber-sumber hukum formal dan material yang diakui. Lalu mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan kepada Pak dosen dan rekan-rekan yang telah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat